Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nasria Putri Simamora, NIM 2024 10 10 2034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul praktikum where dan fungsi agregat. Yang pertama yaitu modul where. Soal yang pertama, tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Menggunakan perintah select bintang from customer where country like Brazil. Dijalankan. Akan muncul di sini country-nya semua berasal dari Brazil. Soal yang kedua itu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nanti discontinue-nya ini nanti sama dengan 0. Kita jalankan. Di sini bisa kita lihat discontinue-nya itu sama dengan 0. Kemudian tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Ini kita ambil dari tabel suppliers. Untuk alamat lengkapnya kita gabungkan country, city, dan address. Nanti untuk yang berada di luar Kanada kita gunakan simbol tidak sama dengan Kanada. Kita jalankan. Di sini kita bisa lihat untuk country yang paling awal ini tidak ada yang berasal dari Kanada. Kemudian untuk yang B, tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Di sini kita menggunakan perintah persen LTD persen, di mana mencari kata LTD baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Di sini kita bisa lihat company name-nya muncul yang mengandung kata LTD. Kemudian tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Kita jalankan. First name-nya lebih kecil daripada last name. Nah, bisa dilihat di sini untuk contohnya Andrew dan Fuller. Andrew itu A-nya, first name-nya itu lebih kecil daripada F. Kemudian tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Jadi kita menggunakan perintah left company name 1, di mana left berarti dihitung dari kiri company name-nya, dan yang dicari itu yang huruf pertama, ya huruf yang pertama, sama dengan contact name juga. Kita jalankan. Ini bisa kita lihat company name dan contact name-nya yang sama itu Mayumi dan Mayumi Ohno. Untuk soal yang C, tampilkan employee yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Kita jalankan, RD lebih besar 1992 bulan 12 tanggal 10. RD-nya itu semua di atas tahun 1992. Kemudian soal nomor 2 yaitu tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, di sini kita tambahkan tabel ship date kurang order date-nya agar terlihat mana yang di atas 10. Untuk nah, kita lihat di sini di paling akhir. Nah, di sini bisa dilihat jangka waktunya itu lebih dari 10 hari. Dan yang D, tampilkan produk yang discontinue atau stoknya sama dengan 0. Jadi discontinue 0 dan stok unit in stoknya 0. Kita jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat unit discontinue-nya 0 dan unit in stoknya 0. Karena dia OR, jadi bisa salah satu benar. Tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Kita jalankan.
Nah, di sini kita bisa lihat di order levelnya itu lebih dari 10 atau unit in stock-nya itu di atas 100. Kemudian tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Untuk namanya kita gabungkan first name dan last name. Untuk masa kerjanya kita kurangkan tanggal sekarang dikurang hire dan usianya kita kurangkan tanggal sekarang dengan birth date. Kita jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk umurnya itu semuanya di atas 60. Namun di sini untuk usianya itu masih di bawah 35 karena dia OR, jadi bisa benar salah satu. Kemudian slide keempat, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma menggunakan IN. Jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat city-nya itu Seattle, Tacoma, dan London. Dan untuk yang E, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember dan yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Ini kita menggunakan dan lebih besar dari 25 Desember 1996 dan harus dikapalkan paling lambat setelah 20 hari, berarti lebih kecil sama dengan 20. Kita jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat order date yang ditampilkan itu di atas 25 Desember 1996. Dan untuk memungkinkannya kita juga bisa menambahkan nantinya itu ship date kurang order date-nya. Kemudian soal yang kedua yaitu tampilkan produk yang discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi discontinue-nya 0 dan unit in stock-nya lebih besar dari 0. Kita jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat discontinue-nya itu sama 0 dan unit in stock-nya di atas 0. Kemudian tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 5. Berarti untuk ID genap kita modulo, kita buat produk ID modulo 2 sama dengan 0 dan unit price-nya di atas 5. Kita jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat produk ID-nya itu genap dan unit price-nya itu di atas 5. Kemudian tampilkan produk yang harganya 5 sampai 10, gunakan between. Jadi kita gunakan between, yaitu between 5 and 10. Jika kita menggunakan between, itu nanti yang munculnya untuk angka 5 dan 10-nya itu juga muncul dan diikutkan. Tidak seperti jika kita menggunakan parameter N. Bisa kita lihat di sini, unit price-nya di antara 5 dan 10. 5 dan 10-nya juga ikut. Kemudian yang F, tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Sini berarti setelah 25 Desember dan dikapalkan 20 sampai 30. Kita jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat order date-nya itu di atas tahun 1996 dan jangka waktunya itu semua di atas 20 dan di bawah 30. Kemudian yang nomor 2 yaitu tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Di mana di sini kita kita misalkan yang OR kita
beri tanda kurung, dan untuk ship date-nya itu, parameter ship date-nya itu juga kita beri tanda kurung karena dia itu gabungan or dan and, sehingga harus dipisahkan agar tidak terjadi kesalahan. Ship country-nya itu tadi Brazil atau Italia, kita lihat di sini. Kemudian tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Di sini kita gunakan country-nya itu in saja biar meringkasnya, agar diringkas. In Seattle, New York. Kemudian kita kurangkan, untuk usianya kita kurangkan tahun sekarang dengan ulang tahun. Hasilnya tidak ada karena tidak ada yang berusia 50 sampai 60 tahun. Kemudian modul yang kedua yaitu modul agregat. Soal yang pertama yaitu soal yang A, tampilkan banyak customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Sini untuk kita gabungkan, kita joinkan dua tabel, di mana itu tabel customer dan tabel orders menggunakan primary key dan foreign key yang sama, yaitu customer ID. Nah, agar dihitung satu kali, kita gunakan distinct. Coba kita jalankan. Di sini kita juga menggabungkan employee dan customer dan order, salah. Jadi ada 3 yang kita gabungkan. Nah, dia itu yang diminta itu customer dan employee. Nah, di sini ada 63. Tampilkan banyak pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jermani atau France. Ini juga kita gabungkan dua tabel, yaitu shipper orders, ya, shipper dan orders. Nah, banyak pengirimannya itu 49 pengiriman. Untuk yang B, tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquid. Di sini kita gabungkan tabel suppliers dengan produk. Kemudian kita kurangkan nilai max dan min dari unit price di tabel produk. Nah, di sini kita bisa lihat selisihnya itu 9. Kemudian soal yang kedua yaitu tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Sini kita joinkan ada orders, order detail dan orders, kemudian orders dengan shipper. Karena yang dibutuhkan datanya itu dari order details dan shipper. Ya, kita menggunakan 3 tabel. Selisihnya ada 130,75. Kemudian yang C, tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Kita jalankan. Sini kita menjoinkan ada kategoris dengan produk dengan order detail dengan orders, dan orders dengan customer. Sini 0 karena tidak ada yang namanya Grandma Kelly Homestead yang pernah membeli dengan kategori beverage ini.
Kemudian tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengiriman barang ke Brazil. Ini kita gunakan satu tabel, yaitu dari tabel orders. Rata-rata itu kita kurangkan dulu, kemudian kita rata-ratakan. Rata-ratanya itu 8,13 dan seterusnya untuk harinya. Tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe on-demand. Sini rata-rata itu untuk seperti biasa menggunakan AVG dan standar deviasi itu kita gunakan STDDF. Kita jalankan. Nah, bisa kita lihat untuk rata-ratanya itu 22,85 sekian dan standar deviasinya itu 10,37 sekian. Untuk yang D, buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Yang pertama itu kita, karena belum ada yang namanya tabel employee UK, kita buat terlebih dahulu tabel employee UK dari tabel employees. Kemudian setelah itu baru kita masukkan dari orders ke employee UK. Nah, sudah sukses dibuat, kemudian kita masukkan. Kita masukkan di sini order UK ke employee UK. Nah, sudah di sini ngeceknya kita bisa jalankan dulu employee UK. Nah, di sini itu kan employee ID-nya itu ada 5679. Nah, untuk di order UK juga sama, nanti untuk employee ID-nya juga pasti antara 5679. Sama. Kita cek. Kita lihat employee ID-nya itu antara 5679. Kemudian soal nomor 2 yaitu buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Sini kita buat dulu seperti tadi, kita buat dulu tabel employee USA-nya. Kemudian kita masukkan data employee USA ke order USA. Kemudian kita buat foreign key-nya. Nah, sudah berhasil. Kita pindahkan dia ke order USA. Sudah berhasil, kita lihat. Kita lihat dulu employee USA-nya itu ID. Employee ID-nya itu ada ini 1, 2, 3, 4, 8. Kita cek di sini sama seperti tadi. Sama. Kemudian untuk membuat foreign key yang merujuk pada employee ID di employee USA, kita tentunya kita buatkan dulu dia foreign
primary key untuk employee USA-nya sendiri agar bisa ditambahkan nanti di order USA sebagai foreign key yang merujuk di employee USA. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita tambahkan di sini merujuk di pada employee USA. Seperti itu. Sudah berhasil. Mungkin cukup sekian dari saya. Dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.